Wa makaru wa makara Allah. Bila dah pegat makar dengan Allah, maka Allah akan gejo. Karena Allah khairul makirin, sehebat-hebat pembuat makar. Maka dia tak pegat makar ke urang yang menegakkan hak. Pegat ratib di mana-mana. Lalu tanya tak inginkan kelompoknya bena. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kemakaran, Allah timpah musibah, Allah bagikan banjir, Allah hantam di sana sini yang pernah kita tidak menduga. Jangan engkau berperang dengan wali-wali Allah, sesungguhnya engkau telah berperang denganku, kata Allah. Jangan berperang kepada orang yang berlindung dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan taufik dan inayah Allah, pada malam yang berbahagianya, tanya kata Mesapat berkumpul barma Allah mulianya, tidak lain dan tidak bukan kecuali kita mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khatimul anbiya wal mursalin, karena beliau telah bersusah payah menegakkan agama al-haq di muka bumi ini, dan sampai hidayah ini kepada kita di Aceh. Maka kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan kita tidak lupa-lupa kita berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Al-Arif Billah, wali Allah satu-satunya yang tertinggal di Aceh ini, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang tidak henti-hentinya mengembangkan paham al-ihsan, paham ketauhidan. Tujuan daripada beliau mendakwahkan paham ini agar kita semua, terutama di Aceh, menjadi manusia yang paripurna, manusia yang kamil. Ini tidak bisa kita gapai menurut Abuya kecuali kita mendalami tauhid sufi atau tauhid al-ihsan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abuya telah dahulu pemuka-pemuka daripada negara kita menulis bahwa tujuan negara ini adalah untuk menjadikan manusia yang paripurna. Makna paripurna itu manusia yang insan kamil. Mungkin pendiri-pendiri negeri ini dulu orang-orang sufi. Jadi orang sufi ini tujuannya tidak banyak. Bagaimana mengangkat harkat dan martabat manusia itu betul-betul menjadi manusia, menjadi yang paripurna,
Jadi makna manusia paripurna itu makna manusia yang mengenal hakikat yang absolut, kebenaran yang absolut. Makanya apabila mereka mengenal kebenaran-kebenaran yang sebenar-benarnya benar, dialah yang disebut manusia yang kamil, yang paripurna. Makanya tanya terkadang, jangankan yang maha benar, kadang-kala aku rajih medo dah nada usau, nada turi ro, oleh nada turi ngendro, ya kan? Nada turi awak ro tu. Hingga seakan-akan ditanya anggronya milik tanya, daerah tanya, urang lain lanjutnya. Kena urang lain dapakat tak mehui, bahkan na urang-urang yang hana mufum tak mehui si dapakat, agar urangnya bekna kegiatan tahu si tak provokasi dapakat ini tak pegat makar artinya. Tayo hanada turi ro, ada turi saudara ro, hanada turi awak ro. Iban dan nak pegah hanada turi Allah. Tak nak perjuang hak Allah. Padahal dia dah pegat makar. Wa makaru wa makar Allah. Bila dah pegat makar dengan Allah, maka Allah akan gejo. Karena Allah khairul makirin, sehebat-hebat pembuat makar. Maka dia tak pegat makar ke urang-urang yang menegakkan hak, pegat ratib di mana-mana. Lalu tanya tak inginkan kelompoknya bekna. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan kemakaran, Allah timpah musibah, Allah bagikan banjir, Allah hantam di sana sini yang pernah kita tidak menduga. Jangan engkau berperang dengan wali-wali Allah, sungguhnya engkau telah berperang denganku, kata Allah. Jangan berperang kepada orang yang berlindung dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu pegangan yang sangat kuat dan pisau yang sangat tidak bisa menembus segala wujud. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang memperbaiki diri agar paripurna, mengenal hak, lalu kita perangi, kita doakan, kita kumpul orang. Bukankah itu membuat makar? Apa hal-hal demikian tidak ditindak oleh negara? Maka dengan kejadian itu, sama ada kita berdoa agar Allah menurunkan bala bencana di mana-mana bala bencana terjadi. Ya sedih atas buruknya akhlak kita. Padahal mukmin itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Dan orang kafir itu syarrul bariyah. Bahkan kalau kita paham ajaran Abu Yahya dengan orang yang berlainan akidah, katakanlah orang Kristen, orang Nasrani,
orang-orang beragama lain, orang Buddha. Kita dapat memahami, kita dapat berakhlak. Kalau kita faham ajaran ihsan. Kenapa demikian? Karena ibadahnya orang-orang yang ihsan ini, ibadahnya untuk menjadi muhsin, bukan menjadi saleh, tapi salihul muslih. Dia saleh tapi muslih, itulah namanya al-muhsin. Ihsan. Kalau dia saleh, ibadahnya itu hanya untuk menggapai syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengumpulkan banyak kebajikan-bajikan ibadah. Tapi tidak pernah terlintas di benaknya dia untuk membenarkan yang maha benar dan untuk dekat dengan maha benar dan untuk melakukan perbuatan bersama dengan yang benar dan untuk yang benar, yang absolut. Itulah al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak akan terjadi karena kita selalu memandang al-mawjud itu ada pada alam. Padahal di dalam ihsan, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abuya Mudawwali menjelaskan di dalam Tanwirul Anwar bahwa untuk mengesahkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita tidak boleh menyangka ada wujud Allah pada alam ini. Tidak boleh kita menyangka ada wujud Allah pada alam ini. Sama sekali tidak boleh. Karena yang memiliki wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara bahasa ada mawjud murni, mawjud al-haq, ada mawjud yang adami, mawjud yang tidak istiqlal, mawjud makhluk. Karenanya ajaran ihsan ini, dia di dalam beribadahnya itu untuk menangkap segala rahasia yang dikatakan sir. Apa itu rahasia? Itulah al-haq, zat mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ajaran al-ihsan, setiap perbincangan, setiap hadap menghadap, setiap ibadah itu kita lakukan itu karena kita menyembah al-haq, merasakan mengapa kita melakukan penjelasan-penjelasan keagamaan ini.
Karena kita menduga ada rahasia al-haq, kita beribadah kepadanya. Bila kita menyangka rahasia-rahasia wujud ini ada pada makhluk, sungguh kita telah menganggap bahwa makhluk itu kekal, baka. Makhluk ini tidak kekal, makhluk ini tidak baka. Kita tidak boleh menduga makhluk ini tidak ada sama sekali. Dia adami, dia bayang-bayang. Mengapa kita menyembah sesuatu? Karena kita merasakan di dalam sesuatu itu seakan-akan ada rahasia wujud. Lalu kita menyembahnya. Nah, kalau demikian, kalau kita mengajar, kalau kita membantu, kalau kita berhadapan, kalau kita berdiskusi, maknanya kalau kita mendidik anak, kalau kita mencari rezeki, maknanya kita beribadah. Karena ada rahasia wujud di situ. Makanya sholat itu pada orang-orang ihsan itu sebenarnya menegakkan kalimat tauhid, kalimat keesaan. Dia berdiri alif, tegak. Siapa yang berdiri? Ini yang didirikan kalimat keesaan. Maka solat ini sebagai ibadah mahdhah. Kita sebenarnya hari-hari mendirikan ketauhidan, lambang al-haq pada diri kita, dan kita menyaksikan dengan benar rahasia-rahasia itu. Mengapa kita harus mengatakan Allahu Akbar? Karena apa yang kita saksikan terkadang tidak mewakili seluruh wujudnya. Ketika tidak mewakili, kita mengatakan Allahu Akbar. Karena kita tidak sanggup membayangkan apa yang tertajalli di dalam dada kita, maka disuruh sebut Allahu Akbar. Maka dikatakan di dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Karena kita telah mampu mendirikan al-haq, berdiri dengan al-haq, alhamdulillah. Karena kita telah mampu berdiri dengan al-haq. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah. Kita tidak bisa menggambarkan ma khatara bibalin aw ma waqa'a fi qalbin wallahu bi khilafihi. Itu diajarkan di dalam ajaran al-ihsan. Bagaimana kita mengesahkan Allah? Karena pengesaan itu adalah wilayah ahadiyat. Terkadang tidak ada gambaran, terlalu tanzih, terkadang terlalu bergambar dalam bentuk tasbih. Begitu tanzihnya Allah, begitu
tasbihnya Allah Subhanahu. Tetapi dalam wilayah ini bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Makanya ajaran sufi itu melihat, menilik sir pada segala maujudat, termasuk dirinya. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sehingga dia mengenal betul siapa yang melakukan ibadah pada dirinya, yang memperkenalkan ibadah, yang pencapaiannya kepada orang kesalehan, yang mencapaikannya kepada al-ihsan, al-muhsin, orang-orang yang mendapat titah-titah kewalian, khatam kebenaran. Maka ada satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, mudah-mudahan yang maksudnya yang paling dekat menjadi hamba-hamba yang muhsin. Kalau ada salah satunya, itu aku, kata Rasulullah. Aku, maksudnya kalau bisa aku itu, kata Rasulullah. Begitu doa Rasulullah. Menginginkan jadi ihsan, menjadikan muhsin. Rasulullah aja begitu. Masa tanya? Makanya bagi orang-orang yang ihsan ini, dia melakukan dawamul ibadah. Karena untuk mendapatkan sir dalam solat, di dalam puasa, dalam seluruh ibadah, dalam seluruh rukun Islam, dalam seluruh pergaulan, dalam segala mawjudat, untuk mendapatkan sirullah. Sedangkan zat Allah itu susah sekali kita, karena zat Allah itu tidak ada ain, yang ada wujud, innya tidak ada. Bagaimana kita mengenal zat Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak punya ain. Kita punya ain. Makhluk ini punya ain. Tapi makhluk ini tidak punya wujud. Maka kita tidak boleh sama sekali itu menduga kita mempunyai wujud. Kita menduga merasa ada wujud. Karena wujud diri itu menjadi kota syaitan. Merasa ada wujud diri itu kota syaitan. Maka penghancurnya itu yang ada hanya jika dia mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Rabbi. Dalam ajaran, bila kita ingin menggapai hidayah, maka kita harus selalu dekat dengan ajaran-ajaran kesufian. Seperti Abuya meminta agar pemerintah, seluruh kisi-kisi, imam-imam, tengku-tengku daya berkumpul untuk memahami ajaran ihsan ini. Makanya para wali Allah itu dia tidak jauh-jauh
sesuatu. Dia memahami sesuatu dengan nyata, musyahadah. Makanya di dalam solat itu ada tasyahud, makanya diisyaratkan tangan, itu disebut lambang isyarat, disuruh isyarat, menggerakkan tangan. Makanya kalau kita memahami huwa, seperti kata Abu Ya, tidak mengikuti seperti pemahaman Karim Al-Jili, maka kita tidak akan mengenal rahasia-rahasia itu. Sehingga kita beribadah seakan-akan kita sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat berbuat apa suka kita. Makanya orang-orang yang mengajarkan ajaran ihsan itu, dia tidak mau melihat terlalu jauh. Meletakkan Allah terlalu jauh. Allah itu dekat, dan lebih dekat dengan urat leher min hablul warid. Dan Allah itu terang dilihat dengan kasat mata. Mata kasat itu artinya ketika kita melihat itu timbul kasat. Al-makna kasat qasdun, di dalam hati, makna yakin. Itu yang kulihat. Kalau hari-hari Anda melihat pada maujud ini, bukan maujud murni, maknanya Anda melihat maujud yang adami. Lalu Anda mengatakan bahwa Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda ini wali. Tapi hari-hari Anda melihat kebatilan. Wali-wali Allah di dalam batil melihat al-haq. Anda pada hak melihat batil. Lalu dihiasi hati yang bagus jelek nampaknya, yang jelek menjadi bagus, hingga orang-orang yang berzikir kita usir. Guru meratib tapakat, urut-urut kita yang li Allah. Genbak lidah katanya, tapi jaronya yang begah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lunna ku teken, lunna ku jaki begah. Maka ketika engkau mengikut Al-Hadi, tempatmu di dalam syurga. Ketika mengikut Al-Mudhil, tempatnya di dalam neraka. Inilah Abu Ya mengajak seluruh ulama di Aceh, seluruh daya-daya, seluruh kisi-kisi aparatur negara, pemerintah, gubernur,
agar mendalami ilmu ihsan ini. Karena ilmu ihsan ini terakhirnya itu adalah dia menginginkan melakukan semuanya itu adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Allah, untuk Allah. Itu rahasia. Jadi kita menunggu-nunggu rahasia. Itu sebenarnya rahasia ada pada diri kita. Akhirnya kita beribadah seperti pencuri. Dari mana ibadah pencuri? Pencuri itu dia tak pernah mencuri di dalam kantong sendiri. Selalu dia memeriksa kantong orang. Satu hari ketemu seorang pencuri dengan penjual mutiara. Lalu kata pencuri, saya ini pencuri yang ulung. Ya, saya ini penjual mutiara yang paling ujung. Saya menjual mutiara. Satu malam pencuri itu mencuri. Malam kedua mencuri. Malam ketiga dicuri. Enggak dapat. Ditanya oleh pencuri, saya mohon angkat tangan. Itu betul saya enggak dapat mencuri punya Anda. Di manakah Anda menyimpan? Tidak jauh, saya menyimpan di dalam sakumu, di dalam kantongmu. Bak balung ro na lugubah, bak kihro na, bak ipuk ro na lugubah. Tetapi pencuri, dia selalu melihat jauh, dia enggak melihat dekat. Dia bukan orang-orang takarrub. Hanya Abu Ya mengajak kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang takarrub, orang merasa dekat. Tidak hanya soleh, tetapi muslih. Maknanya menjadi orang-orang yang muhsin. Inilah Abu Ya mendukung ajaran Karim Jili di dalam melihat hu itu adalah sebagai dhamir di dalam bentuk tafsir isyari. Para ahli nahu ketika jumlah satu kalimat tidak didahului oleh apa-apa, lalu ada terjadi dhamir, maka para ahli nahwu ini tidak tahu ke mana harus dia kembalikan. Maka dibuatlah yang namanya dhamir sya'an, kembali kepada jumlah sesudahnya. Tetapi bagi orang-orang yang sufi ini, di samping dia mengikuti pola akidah, juga ingin melihat secara dekat. Ada isyarat dhamir ini bisa terlihat. Hu sebagai dhamir itu dia secara isyarat terlihat, isyarat batin. Jangankan ke depan, ke belakangnya. Makanya ketika dikatakan, kemana engkau menghadap, ke situ wajah Allah, bukan bermakna wajah Allah itu banyak, tapi wajah Allah itu besar.
hendaknya kemana engkau menghadap, yakinlah engkau menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ke belakang pun dia menghadap kepada apa yang dilihat, hawiyatul haq, hakikat insan. Insan ini tidak punya hakikat baginya. Jadi al-mawjudat ini hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sufi melihat Allah, maka dikembalikan kepada Muhammad. Sebenarnya itu isyarat dia melihat Allah. Tetapi yang dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir ketika dikatakan kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, kata Allah. Kepada siapa Allah mengatakan? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya huwa itu, huwa itu. Siapa huwa? Siapa dia itu? Maka ketika dilihat ke belakang, itu nampak Muhammad. Dalam bentuk wahidiyah, ketunggalan. Yang dilihat pun keesaan. Kalaupun dia kembali kepada Allah ahadiyah, yang dilihat pun keesaan, kemurnian wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terang dengan mata batinnya. Itulah disebut pandangan kasyaf. Itu disebut di dalam ilmu disebut tafsir isyarat. Isyarat batin menunjukkan kepada itu. Maka penglihatan sufi kemana yang dilihat? Dia ingin melihat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia ingin menyaksikan wajah yang punya wajah. Itulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain adalah wajah pura-pura, wajah kemunafikan, wajah nisbi, wajah jadi-jadian, bukan wajah hakiki. Maka orang-orang sufi ingin dekat, melihat yang benar itu benar, maka selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah nampakkan yang hak itu hak ya Allah, wa arinal batila batila, yang batil batil ya Allah. Maka orang sufi cara untuk mendekatkan penglihatan batin itu, dia tidak panjang menyebut, engkau isbat saja Allah, Allah, Allah. Bukan dia menafikan ajaran, tidak ada nafi. Ini yang diajarkan oleh Abu Yahya, agar apa yang kita lihat sebenarnya, agar kita menjadi manusia yang paripurna. Ketika kita melihat selalu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ingin berbuat baik, karena kita dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan Abu Yahya mengajak kita. Maka Abu Yahya tidak henti-hentinya. Kenapa Abu Yahya itu tidak henti-henti? Karena memang desakan al-haq pada dirinya agar tidak berhenti mengajak kepada kebenaran. Ini saja, mudah-mudahan kita dapat memahami makalah Abu Yahya yang singkat ini. Bukan sebenarnya untuk memperpanjang-panjang isyarat, tapi
Sungguh Abuya mengajak seluruh elemen masyarakat agar kita sebenarnya berdiri dengan al-haq, menyampaikan al-haq, dari al-haq kepada al-haq. Inilah maksud daripada Abuya, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat, menjadi manusia yang kamil, insan kamil, manusia yang paripurna. Walaupun tidak sekamil-kamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi insan kamil, kita menjadi naibnya, wakilnya, khalifahnya. Mudah-mudahan kita juga akan menjadi orang-orang yang kamil. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.